Setelah penantian yang panjang, puluhan tahun malah, Indonesia akhirnya punya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Ini bukan sekedar revisi kecil-kecilan loh, tapi benar-benar sebuah babak baru buat sejarah hukum kita. Yuk kita coba bedah bareng, apa aja sih yang berubah secara fundamental di dalamnya? Betul banget, dan kita harus paham dulu skalanya. Hukum yang diganti ini umurnya udah lebih dari 1 abad. Ini warisan langsung dari zaman kolonial Belanda. Jadi ini bukan cuma sekedar update, ini bisa dibilang upaya dekolonisasi hukum kita. Nah, pertanyaannya jadi begini. Kenapa ya butuh waktu selama itu buat gantiinnya? Apa sih sebetulnya yang jadi urgensi di balik lahirnya KUHP nasional yang baru ini? Sebetulnya, disinilah jantung dari perubahannya. Semangat utamanya yaitu tadi, dekolonisasi, melepaskan diri dari kerangka hukum peninggalan penjajah. Tujuannya adalah membangun sistem pidana yang betul-betul mencerminkan jiwa bangsa kita yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Oke, fondasinya kita udah paham. Sekarang, kita masuk ke bagian yang mungkin paling rame jadi perdebatan publik ya, yaitu pasal-pasal yang dianggap punya potensi nih buat mengancam kebebasan kita berpendapat. Ini nih pertanyaan yang kayaknya ada di benak semua orang. Dengan KUHP yang baru ini, sebenarnya kita masih boleh nggak sih mengkritik presiden dan wakil presiden? Nah, sumber kekhawatirannya itu ada di pasal 218. Di situ kan tertulis, menyerang kehormatan presiden atau wakil presiden bisa kena ancaman pidana sampai 3 tahun penjara. Pasal inilah yang memicu debat paling panas. Tapi, disinilah kuncinya. Dan ini penting banget. Pasal ini ternyata sifatnya delik aduan. Gampangnya gini, proses hukumnya cuma bisa jalan kalau presiden atau wakil presiden sendiri yang bikin laporan tertulis. Jadi pasal ini nggak bisa dipakai sama pendukungnya atau pihak lain buat melaporkan orang atas nama presiden. Dan yang menarik, undang-undang ini justru mempertegas bedanya loh. Di bagian penjelasannya, ditulis secara eksplisit kalau menghina itu beda dengan kritik. Kritik bahkan disebut sebagai bagian penting dari kebebasan berekspresi dan fungsi kontrol dalam demokrasi. Jadi, kritik itu dilindungi. Oke, jadi kritik itu jelas dilindungi ya. Terus, gimana dengan isu lain yang nggak kalah penting, yaitu soal hoax atau berita bohong? Nah, itu juga diatur. Ada di pasal 264. Tapi dengan batasan yang jelas juga. Yang bisa dipidana itu bukan sekedar orang nyebarin berita bohong, tapi berita bohong yang penyebarannya bisa sampai memicu kerusuhan publik. Jadi fokusnya itu pada dampaknya, bukan cuma benar atau salahnya konten itu. Baik, sekarang kita geser sedikit ke beberapa pasal lain yang juga sempat ramai dibicarakan, yang ada kaitannya sama ketertiban umum dan norma-norma di masyarakat. Ada satu pasal yang kedengarannya unik banget ya, pasal 252. Ini tentang orang yang ngaku-ngaku punya kekuatan gaib. Sebenarnya apa sih tujuan pasal ini? Kok unik ya? Nah, ini contoh bagus kenapa kita harus baca juga penjelasannya. Ternyata tujuannya bukan buat menghukum keyakinan orang, justru sebaliknya, ini untuk mencegah praktek main hakim sendiri. Jadi, pasal ini dirancang untuk melindungi orang yang mungkin dituduh punya ilmu hitam atau semacamnya dari amukan massa, dengan menyediakan jalur hukum yang resmi. Istilah makar ini kan juga sering kali jadi sensitif ya. Kalau di KUHP yang baru ini, makar itu definisinya seperti apa? Nah, di sini ada pembaruan yang penting. KUHP baru ini memperjelas kalau makar itu bukan lagi sekedar niat di dalam pikiran. Definisi barunya adalah niat yang sudah diwujudkan dalam bentuk tindakan persiapan. Jadi harus ada bukti langkah awal yang nyata, nggak bisa lagi cuma berdasarkan asumsi atau wacana. Dengan semua perubahan tadi, ini artinya filosofi penghukuman di Indonesia juga ikut bergeser dong. Apakah KUHP baru ini jadi cenderung lebih keras hukumannya? Pertanyaan ini krusial banget ya, karena ini menyangkut nasib orang. Jadi, mari kita cari tahu jawabannya. Apa benar era hukuman yang lebih berat sudah dimulai? Ternyata, arahnya justru kebalikannya. Filosofi KUHP baru ini secara eksplisit mendorong hakim untuk mengutamakan hukuman yang paling ringan, selama tujuannya bisa tercapai. Ini adalah pergeseran besar. Dari hukum yang tadinya lebih bersifat pembalasan, sekarang bergerak ke arah keadilan restoratif, yang fokusnya lebih ke pemulihan. Oke, kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Kalau ditarik gambaran besarnya, apa sih yang harus kita pahami dari berlakunya KUHP baru ini? Kalau kita rangkum, semangat utamanya itu tadi, dekolonisasi, menciptakan hukum yang betul-betul berakar pada Pancasila, yang bisa menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan umum, menghormati HAM, dan yang tidak kalah penting, akhirnya mengakui hukum adat atau living law sebagai bagian yang sah dari sistem hukum nasional kita.
Jadi bisa dibilang fondasi hukumnya yang baru sudah diletakkan. Ini sebuah babak baru yang sangat ambisius. Tepat sekali. Dan tantangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Karena pada akhirnya, sebagus apapun tulisan di undang-undangnya, wajah keadilan Indonesia di masa depan akan sangat ditentukan oleh bagaimana hukum ini nanti dijalankan di lapangan.